Ya, sore ini kebudayaan sebagai panglima, begitu tema yang kita nanti Mas Embi yang akan ya mengulas, memaparkan, nanti teman-teman bisa ya saling ngobrol-ngobrol tentang tema yang mau dibawakan. Selanjutnya ya untuk biar kelancaran acara, sang moderator lagi sibuk. Ya. Silakan. Kalau biasanya terminologinya dibalik menjadi politik adalah panglima selama beberapa dekade, maka untuk kali ini kita coba untuk mengadakan merevisi mungkin terminologi tersebut menjadi budaya sebagai panglima. Apakah bisa budaya menjadi panglima dari untuk tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri kita tercinta ini? Nah, untuk itu saya sendiri pun tidak tahu bagaimana apa yang ada di benak Mas Edi. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan Mas Edi untuk memaparkannya. Silakan Mas Edi. Iya, terima kasih. Terima kasih atas undangannya teman-teman komunitas Koloni Seniman Ngopi Semeja, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dalam acara ngopi ini. Mungkin saya ingin memberikan semacam pengantar bahwa ketika reformasi terjadi di Indonesia itu saya ingat betul pagi-pagi saya mendapatkan WA dari Sari Majid, diharapkan kita kumpul semua di tim. Suasananya kira-kira seperti itu. Jadi kita kumpul di tim, dan di Geraha Bakti Budaya kita duduk-duduk, dan kemudian ada yang memberi instruksi, kita nggak usah ngapa-ngapain lah, yang penting duduk-duduk aja di sini, katanya gitu. Suasananya betul-betul saya tidak paham, karena pertama memang saya termasuk orang yang tidak mengikuti persoalan dinamika politik secara intens gitu. Karena itu pada waktu kejadian itu, maka betul-betul saya dihadapkan oleh peristiwa politik yang real. Jadi kalau dulu waktu saya kecil itu, saya cuma melihat setiap malam itu radio membawakan lagu Gugur Bunga, karena pada waktu itu ada Dewan Jenderal yang di Lubang Buaya. Tapi waktu itu saya masih kecil. Tapi sekarang saya mengalami sendiri, sudah berumah tangga, ada satu gelombang perubahan politik yang besar di Indonesia. Tapi saya tetap masih belum paham. Saya ikut saja sehingga akhirnya waktu demi waktu bergulir. Singkat kata, akhirnya reformasi menyebabkan saya didaulat oleh Pak Ramadan KH dan Bu Irawati untuk menjadi Dewan Kesenian Jakarta. Nah, itu saya dalam kebingungan yang masih tetap sama. Ini sebetulnya apa ini? Saya nggak ngerti gitu. Ini saya harus apa ini? Karena bayangan saya kalau Dewan Kesenian Jakarta itu artinya Mas Arifin. Padahal Mas Arifin itu adalah orang tua saya, guru saya, dan saya tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, suruh duduk di tempat yang sama. Saya itu pelongo seperti itu. Jadi situasinya kira-kira seperti itulah bagaimana dinamika politik masuk di dalam pemikiran kesenimanan saya gitu. Hal yang lebih luar biasa lagi ketika pada saat itu Dewan Kesenian Jakarta adalah pertama kali mendapatkan anggaran terbesar dari gubernur sejak sejarah berdirinya, yaitu kurang lebih sekitar 15 miliar kalau nggak salah. Wah, itu juga kebingungan. Lupa saya, tahun 2000 berapa gitu. Waktu itu yang jadi ketua Dewan Keseniannya Ratna Sarumpait, yang geger lukisan dipindahin ke rumahnya. Ya itu kan kira-kira. Iya itu. Sampai akhirnya karena saking bingungnya,
pada waktu pleno hari pertama itu saya mengatakan gini, teman-teman, ini kita Dewan Kesenian Jakarta itu mendapatkan anggaran terbesar sejak sejarah berdirinya Dewan Kesenian. Karena itu, marilah kita bersama-sama menjadi koruptor yang Pancasilais. Saya bilang begitu. Karena saya tidak bisa mengatakan bahwa saya bukan bagian dari kerusakan itu. Jadi saya tidak bisa mengatakan ketika saya bukan salah satu dari mereka. Saya merasa bahwa kalau Indonesia rusak, maka salah satu kerusakannya adalah diri saya itu sendiri. Gitu. Nah, dengan kesadaran seperti itulah saya mencoba untuk meneliti kerusakan-kerusakan pada diri saya. Gitu. Sampai pada satu kesimpulan, akhirnya saya merasa bahwa selama saya berkesenian di Jakarta, yang dilakoni katakanlah sebagai seniman profesional, seprofesional apapun saya sebagai seniman Jakarta itu, tetap saja suasananya masih paguyuban. Artinya misalnya ada satu dimensi yang sangat kekeluargaan gitu. Sedemikian rupa kekeluargaannya sehingga kesenian itu hampir sama seperti kegiatannya para ulama. Iya, artinya bahwa kalau ada kegiatan itu jangan berpikir aspek ekonomi. Ya ibaratnya kalau istilahnya saya selalu mengatakan ekonominya bisa ekonomi hanya disegani, artinya dikasih makan, atau juga saya menyebutnya ekonomi pes. Ekonomi pes itu kalau kita di teater, kalau setelah pementasan di tim, kita kumpul di sanggar, nanti saudara bercerita terima kasih atas kerjasamanya. Sambil kita diskusi seperti itu, nanti pimpinan produksi akan nyebut gini, psst, psst, gitu, dipanggilin satu-satu ke belakang, tekan di antara ruang remang-remang itu. Kita tekan, kita mendapatkan amplop, kemudian dikantongin. Kita nggak tahu amplopnya berapa. Sejak saya ngantongin amplop itu, saya nggak berani ke kamar mandi, takut disangka ngitung. Oh iya. Iya itu kena. Ditutup sebentar. Iya itu. Jadi ada dua hal yang saya lihat bahwa antara dinamika politik yang luar biasa dengan ekonomi yang karakternya aneh bagi saya gitu. Tiba-tiba antara seni dan ekonomi itu menjadi sesuatu yang misteri gitu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya lagi, kita kumpul-kumpul di Bantul. Seluruh seniman-seniman sastra yang juga bersinggungan dengan musik kumpul di Bantul. Ada Sabto Raharjo, ada Cak Nun, ada teman-teman dari Rio, semacam seluruh membicarakan musik dan puisi gitu. Mereka mendiskusikan berbagai macam tema gitu. Terus saya ketika diminta untuk berbicara, saya bilang, apakah boleh saya tidak berbicara masalah estetika gitu? Silakan, Mas, mau bicara apa? Saya bilang, saya mau bicara ekonomi. Semuanya tertawa. Wow, saya jadi bulan-bulanan. Wow, bagaimana nih? Mas kalau kita angkat sebagai begawan ekonomi seni, saya jadi bulan-bulanan aja. Tapi saya mengatakan gini, kegiatan kita ini sangat bagus. Tetapi kalau dimensi ekonominya kita tidak bahas, pertemuan kita ini pasti cuma satu kali nih. Saya bilang begitu. Tapi rupanya memang tidak laku jualan saya itu, dan ternyata memang pertemuannya cuma satu kali. Iya. Nah, itu demikian juga ketika di Dewan Kesenian, dengan dana yang sebesar itu, konsep ekonominya juga tidak ada. Padahal ketika saya tanya sama Bawasda yang mengaudit anggaran di Dewan, itu sebetulnya anggaran itu bisa dikelola oleh Dewan Kesenian Jakarta bersama Pusat Kesenian Jakarta, yang kalau mendapatkan pemasukan uang, itu pemerintah DKI tidak akan minta, karena itu sudah dihibah. Artinya dana itu menurut dia boleh dibagikan kepada seniman sebagai dividen. Makanya saya bilang sama teman-teman, cobalah ini dikelola, jangan dihabiskan begitu saja nanti minta lagi. Memang dikasih, tapi maksud saya belajarlah ada satu konsep ekonomi, karena ini kita tempatnya bagus, dananya ada, senimannya standby, penontonnya ada. Tapi kenapa kok dana 15 miliar itu menguap gitu? Itu menjadi pemikiran-pemikiran saya gitu. Ya, itu kira-kira latar belakang bagaimana antara seni, kemudian ekonomi, politik, organisasi itu jadi berkecamuk di dalam diri saya gitu. Sampai akhirnya saya bersama teman yang namanya Gunawan Pagaru,
itu merintis satu komunitas namanya Kedai Film Nusantara yang markasnya itu di Museum Penerangan di Taman Mini. Di sana ada museum terbengkalai, kita minta izin sama Kominfo, lalu kita bermarkas di situ. Pada waktu itu yang saya kumandangkan adalah bahwa sampai hari ini belum ada film Indonesia. Yang baru ada adalah film Jakarta. Itu. Lalu saya bikin poster-poster imajiner. Misalnya film poster judulnya Teng Teingan, produksi Jawa Barat. Larut Senja, Larui Sanjo, misalnya produksi Sumatera, dan sebagainya. Saya posting di internet. Sampai sutradara Imam Tantowi telepon saya, "Bi, saya pengen nonton film Teng Teingan itu." "Oh, itu bohongan, Mas. Kurang ajar kamu," katanya. Ya, itu kira-kira beberapa belas tahun yang lalu gitu. Itulah latar belakang bagaimana sampai saya berpikiran bahwa sebetulnya apa yang harus saya lakukan, kontribusi saya terhadap negara ini, hubungan saya sebagai seniman gitu. Ya, kira-kira itu latar belakangnya. Karena itu saya sampai pada satu kesimpulan bahwa rupanya ini, karena saya bukan akademisi, saya bukan peneliti, bukan ilmuwan, saya seniman yang memang biasa dibawa baliho tim melamun kan di situ kan, markas saya kan di situ, ya kan. Jadi rupanya bangsa Indonesia itu sudah melewati beberapa tahap. Tahap pertama itu saya sebut sebagai tahapan ideasional, tahapan gagasan, yaitu tahun 28. Dalam periode tahun gagasan itu kira-kira ya seperti inilah, anak-anak muda kumpul ngobrol, kayaknya kita harus bikin negara nih bro. Wah, kira-kira seperti itu. Oh iya, dan sebagainya, katakanlah berumbung, akhirnya terformulasikanlah suatu gagasan yang kira-kira konsep dasarnya adalah persatuan. Jadi persatuan itu kalau dalam konteks kreatif media, misalnya kalau kita ambil contoh di musik baru itu ada konsep estetika, mix media, multimedia, intermedia, katakanlah seperti itu. Saya anggap bahwa persatuan di sini bukan mix media, tetapi multimedia sama intermedia. Karena yang diharapkan bukan fusion menjadi satu, tapi adalah seluruh entitas budaya itu tetap otonom, tapi one direction atau komplementer dalam konteks multimedia, saling melengkapi gitu. Jadi tidak ada peleburan itu, semuanya masih otonom, tapi one direction. Cita-citanya apa? Yaitu yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, seperti itu. Fase itu saya anggap sebagai fase gagasan. Nah, setelah fase gagasan itu lewat, sampailah kita kepada fase eksistensial gitu. Ketika kita sebagai bangsa dan negara itu de jure de facto dapat sertifikat. Wah, kita sudah jadi negara ini. Di dalam era fase eksistensial ini, seluruh budaya, termasuk juga budaya seni, termasuk sastra, semuanya salah satu ciri khasnya adalah pergulatan identitas. Jadi ketika identitas menjadi pergulatan pemikiran di era eksistensial, maka jelas sekali bagaimana Bung Karno mencoba untuk memformulasikan dalam sebuah gerakan kebudayaan yang basisnya adalah politik. Makanya itu di tahun 55 ketika pemilu pertama kali, itu kan pesertanya kan partainya banyak. Setiap RT boleh bikin partai. Banyak itu, ada gambar padi, gambar semar, macam-macam lah seperti itu. Tetapi rupanya itu dibiarkan menjadi semacam taman identitas seperti itu di Indonesia itu. Nah, sejak itulah kita mulai membangun apa yang disebut identitas bangsa itu. Bagaimana politik sebagai panglima terus memimpin masyarakat Indonesia mengarungi samudra identitas itu. Fase ini menyebabkan dimensi ekonomi tidak begitu mendapatkan perhatian. Nah, akhirnya dinamika politik
akhirnya sampai kepada suatu gejolak yang juga dipicu oleh pergolakan sosial yang pangkalnya adalah krisis ekonomi. Karena saya lihat bahwa apa yang terjadi di era tahun 65 itu bukan pergolakan politik, tapi selalu di Indonesia pergolakannya kelanjutan dari proses penjajahan dulu, yaitu pergolakan ekonomi, di mana politik dijadikan semacam kendaraan tunggangannya, yaitu politik identitas, sosialisme, materialisme, spiritualisme, isme, macam-macam lah, kira-kira seperti itu. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat menguntungkan dalam pematangan kita sebagai bangsa yang perlu sekali memberikan bentuk identitas yang sudah di-frame dalam konteks Pancasila. Kita punya kisi-kisinya. Makanya kreativitas Bung Karno pada Nasakom itu bagi saya sebuah eksperimen yang menarik. Karena bagaimanapun juga Bung Karno sebagai seorang budayawan, dia juga pengen berkreasi. Karena sebetulnya semuanya ini interpretation. Kenapa saya nggak bisa menginterpretasikan lagi? Karena bagi dia agama itu bukan ketuhanan. Agama adalah interpretasi. Makanya itu bagi dia ini bagian dari budaya. Karena itu dia mau rangkum. Ada nasionalisme, komunisme, agama, dan sebagainya. Bukan ketuhanan. Karena ketuhanan adalah di ruang sunyi pribadi kan. Kalau agama adalah satu basis di mana strukturnya adalah interpretasi. Kalau di Islam fikih, kira-kira begitu. Yang masing-masing atur mana boleh, mana tidak boleh. Tapi agama itu ya ruang hening masing-masing personal. Sehingga menurut saya fase eksistensial ini sangat penting dan kita berhasil lalui, tetapi meninggalkan satu klimaks, yaitu krisis ekonomi yang mengakibatkan gejolak politik yang terjadi, akhirnya memunculkan rezim berikutnya. Nah, di rezim ini nampak sekali ada kesadaran bahwa identitas sudah teridentifikasi. Maka dengan pendekatan polisionil, rezimentaris, militeristik, semuanya dikendalikan. Bagaimana semuanya dikendalikan dengan secara konstitusional, yaitu Pancasila. Di awal-awal Orde Baru, di Cirebon, nggak tahu di kota-kota lain, di seluruh rumah-rumah di pinggir jalan, itu dipasangin suatu semacam plakat atau plang yang isinya adalah gambar Pancasila dan butir-butirnya. Pasang gitu di setiap rumah, terutama toko-toko Garuda Pancasila, semuanya itu. Jadi bagaimana Pancasila, yang penting Pancasila, katakanlah. Tetapi pada saat Pancasila itu tidak lagi bicara masalah identitas, tapi bagaimana akan mencoba dilakukan satu tahap berikutnya, yang menurut saya itulah yang disebut sebagai tahapan eksperimen Indonesia modern, yang konsepnya adalah akselerasi pembangunan 5 tahunnya Ali Murtopo. Setiap 5 tahun kita disuruh bergerak. Ayo, sastra, teater, musik, agama, ayo. Semuanya berjuang. Dan itu kalau zaman itu ada demokrasi terpimpin, yang artinya dalam konteks ini adalah politik terpimpin dengan politik sebagai panglima. Di era Soeharto adalah bagaimana demokrasi terpimpin, yang intinya adalah politik ekonomi terpimpin. Kita bikin simulasi. Di era ini semuanya berhasil dicapai. Puncak-puncak kebudayaan nampaknya muncul. Sampai ada ilustrasi seorang Lee Kuan Yew duduk termenung di pasar seni. Dia soliloquy. Someday, katanya, suatu saat Singapura harus bikin kayak ginian, katanya gitu. Iya, padahal lihat pasar seni aja itu udah luar biasa itu. Kalau kita lihat pasar seni sekarang, mungkin kita apa ini kumuh itu ya. Ya. Jadi kita pernah mencapai itu. Tetapi itu pun juga akhirnya berujung dengan satu pergolakan sosial yang pangkalnya adalah krisis ekonomi. Jadi setelah politik menjadi panglima, juga krisis ekonomi. Ketika ekonomi jadi panglima, juga krisis ekonomi. Apa ini persoalannya ini? Saya menduga dari berbagai macam pendapat para ahli, selalu yang disebut-sebut, yang disalahkan, yang diadili adalah
Ini manusianya, katanya kan selalu begitu. Ini selalu manusianya. Oke, kalau manusianya, saya akhirnya mencoba untuk mengambil model berpikir, yaitu dengan pendekatan kompetensi. Kebetulan beberapa tahun ini saya mendalami metodologi kompetensi profesi di dalam pengembangan SDM di Indonesia, yang komponennya adalah knowledge, skill, dan attitude. Oh, berarti pemahaman kita ke depan tentang manusia yang kacau itu ternyata mungkin ini yang harus dikerjakan. Bagaimana knowledge-nya, bagaimana skill-nya, bagaimana attitude-nya. Kadang-kadang knowledge-nya bagus, skill-nya abal-abal, attitude-nya kosong. Wah, ini kadang-kadang skill-nya bagus, knowledge-nya cekak, skill-nya sedang. Kayak gitu-gitu. Itu akhirnya kita tidak bisa mendapatkan suatu SDM yang kompeten. Apakah SDM itu seorang presiden, apakah seorang menteri, apakah seorang profesor, apakah seorang seniman, siapapun, itu yang terjadi seperti itu. Yang ditengarai berdasarkan yang saya amati secara sepintas lalu, dikatakan bahwa kita lemah di dalam aspek soft skill, yaitu dimensi attitude. Seperti itu.